Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan audiens yang setia bersama YouTube channel Berbagi Makna 7. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berbagi bersama untuk bagaimana memaknai nilai-nilai Islam supaya kita menjadi sosok muslimin dan muslimat yang islami. Sesuai dengan paket judul yang secara paket adalah pengkajian Islam. Untuk kali ini yang ingin kami sampaikan adalah dengan judul berbagai istilah di dalam Islam. Kenapa materi ini merasa perlu untuk kita bicarakan dan bagi bersama? Karena sering sekali masyarakat confused untuk memaknai suatu hal yang relatif lebih benar ketimbang yang selama ini berkembang di masyarakat. Sebagai contoh, dalam kegiatan haji, sepulang saudara kita yang haji itu disambut dengan semoga saudara kita ini telah memperoleh haji yang mabrur dan mabruroh untuk yang wanita. Begitu pula ketika mau berangkat juga didoakan supaya yang laki mendapat gelar mabrur dan yang perempuan mendapat gelar mabruroh. Nah, yang ingin pertama saya sampaikan mengenai berbagai istilah dalam Islam itu, yang pertama adalah kata mabrur atau mabruroh. Apa itu mabrur? Mabrur itu sesungguhnya berasal dari kata mabaroh. Mabaroh itu maknanya adalah committed terhadap komitmen. Jadi menepati janji yang telah kita camkan. Sebagai contoh, ketika jemaah haji ini berada di Mekah, mereka selalu melafazkan la ilaha illallah. Artinya apa? Tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, ketika di Arab Saudi, di Mekah mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, maka ketika pulang ke tanah air, menjalankan kehidupan dan penghidupannya sampai di akhir hayatnya, harus tetap mengilahkan Allah dan tidak mengilahkan yang lain. Jadi ketika di Mekah telah berikrar la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, maka sepulangnya di tanah air tetap mengucapkan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan dalam perwujudan implementasinya adalah tidak akan pernah mentuhankan harta, jabatan, dan benda-benda yang lain, tetapi hanya mentuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jemaah haji yang telah menjadi tamunya Allah, disebut mendapat gelar mabrur. Jadi saya ulangi, mabrur itu berasal dari kata mabaroh yang artinya committed dengan komitmen, menepati janji apa yang telah dia ucapkan untuk menjalani kehidupannya
sampai di akhir hayat. Itulah sosok yang memperoleh mabrur atau mabrurah. Istilah yang kedua, kita sering sekali dengan mudah lidah dan mulut kita itu mengucapkan kata kafir. Apa itu kafir? Kafir itu berasal dari kelakuan salah satu suku di sebuah daerah yang ketika panen gandum atau apapun, itu hasil panenannya disembunyikan di dalam tanah supaya tidak diketahui oleh tetangganya dan masyarakat sekelilingnya, supaya dia tidak harus memberikan sebagian dari yang mereka miliki. Jadi salah satu suku yang mempunyai karakter sangat kikir, sehingga hasil panenan pun disembunyikan di bawah tanah. Nah, mereka itulah yang disebut kaum kafir. Nah, karena jeleknya sebuah sifat yang bernama super kikir inilah, akhirnya orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan itu diberi stigmanya, diberi capnya itu adalah orang-orang yang kafir. Istilah yang ketiga mengenai musyawarah. Bahkan di dasar negara kita yang Pancasila itu, sila yang keempatnya adalah ada kata-kata permusyawaratan dalam perwakilan. Apa itu sesungguhnya kata musyawarah? Musyawarah itu bermakna asalnya adalah sarang tawon. Kenapa sarang tawon itu sampai dibahas menjadi suatu kata yang bagus? Karena penghuninya yang bernama tawon atau lebah, ketika seekor lebah itu menemukan bunga yang bermadu, maka tawon tersebut tidak langsung mengisapnya untuk dikonsumsi sendirian. Tapi begitu menemukan bunga yang bermadu, mereka segera menari-nari dan bernyanyi, yang tujuannya adalah mengundang teman-temannya untuk berkumpul. Nah, setelah berkumpul, akhirnya mereka menikmati madu yang ada di bunga itu secara bersama-sama. Dan kalau tawon itu bisa bicara dengan bahasa yang kita pahami, mereka berujar bahwa kenikmatan sejati adalah sebuah kenikmatan yang dinikmati secara bersama-sama. Itulah kata musyawarah. Istilah yang lain adalah halal. Lawannya itu haram. Tapi ini berasal dari bahasa Arab, itu tanda perboden juga haram, ya kan, tulisannya artinya dilarang. Nah, halal itu tidak terbatas terhadap makanan dan minuman. Di asli istilah Arab itu halal bisa bermakna mencairkan yang beku. Halal juga bisa bermakna menghangatkan yang dingin. Halal juga bisa bermakna melerai yang kusut. Dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali makna dari kata halal. Itulah beberapa istilah di dalam Islam, dan ada hal yang lebih besar dan bermakna yang sering disampaikan dalam kehidupan masyarakat hari-hari, yaitu kata syukur. Sering sekali kita mendengar kita harus rajin bersyukur, seolah-olah yang namanya syukur itu adalah sekedar ucapan terima kasih dengan sikap yang pasif. Padahal
Istilah syukur itu artinya sebuah sikap yang aktif yang diwujudkan dalam tindakan hari-hari berupa pemberdayaan apa-apa yang ada di sekeliling kita menjadi sebuah manfaat. Nah, itulah yang bermakna syukur. Jadi syukur itu bukan sebuah sikap yang aktif, yang pasif, yang hanya menengadahkan tangan sambil mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru thanks God, itu artinya terima kasih kepada Tuhan. Tetapi makna syukur yang sesungguhnya adalah sebuah sikap yang aktif, mengenergize, memberdayakan apa-apa yang ada di sekeliling kita untuk menjadi sebuah benefit atau manfaat. Nah, kata syukur ini nanti kita akan bahas dalam judul tersendiri. Kemudian banyak lagi orang yang sering kalau ditanya itu jumlah ayat yang berjumlah 6.666. Itu seolah-olah ayat itu jumlahnya 6.666 yang supaya gampang diucapkan atau gampang diingat. Padahal kalau kita hitung secara seksama dari surat per surat yang jumlahnya 114 surat, ternyata jumlah ayat dalam Al-Quran itu 6.236 yang dibendel menjadi 114 surat dan dibendel lagi menjadi 30 juz. 6.236 ayat itu pun adalah sesuatu yang ada dua pengertian. Ada satu faham yang mengatakan 6.666 karena Bismillahirrahmanirrahimnya dibawa. Kalau 6236 ditambah 114 itu jumlahnya juga tidak 6.666. Nah, dari 6.236 ayat ini termasuk ada ayat yang diulang sampai 31 kali yang ada di dalam surat Ar-Rahman yang berbunyi fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang hendak kau sembunyikan. Ada istilah lain selain yang tadi saya sampaikan, yaitu istilah kun fayakun. Ada yang menerjemahkan bahwa kun fayakun itu adalah jadi-jadilah. Ada yang mengatakan bahwa kun fayakun itu adalah jadi dan berproseslah. Nah, saya lebih cenderung memaknai bahwa kun fayakun adalah jadi dan berproseslah, karena menurut para saintis ketika terjadi Big Bang dan terciptanya alam semesta, planet-planet dan segala macam, galaksi-galaksi, dan ternyata galaksi-galaksi itu sampai hari ini terus lahir tak henti-hentinya dengan proses yang sangat indah dan termanage secara sempurna. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, itulah beberapa istilah. Kebenaran mutlak ada di tangan Allah, itu yes. Tetapi kita sebagai makhluknya Gusti Allah terus berusaha untuk mencari nilai-nilai kebenaran dari hari ke hari supaya peribadatan kita itu berkualitas.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya ulangi beberapa istilah dalam Islam itu mengenai mabrur, musyawarah, halal, kun fayakun, kemudian jumlah ayat, dan sebagainya, tidak lain dan tidak bukan supaya dari hal yang paling kecil pun sebaiknya kita telah memahaminya secara baik dan benar. Yang berikutnya, kenapa berbagai istilah ini perlu kita pahami secara baik dan benar, supaya kita ketika melakukan pengkajian Islam itu ada referensi-referensi yang tersedia. Antara lainnya adalah referensi-referensi mengenai berbagai istilah ini, sehingga kita bisa melakukan pengkajian nilai-nilai Islam ini secara baik dan benar. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, semoga penyampaian kami hari ini yang singkat bisa memberikan manfaat, dan semoga para pendengar berkenan untuk menyimaknya sampai tuntas, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.